Tes 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 1 2 3. Oke, jumpa lagi dengan Adi. Selamat malam. Jadi hari ini kita lagi meringkas sebuah podcast yang bagus sekali, yang judulnya 4 Steps to Manifest Anything. This Walk So Fast dari Mel Robbins. Nah ini ada 4 langkah bagaimana kita untuk manifestasi apapun, gitu ya. Itu asik sekali. Jadi saya langsung saja to the point ini, karena ini materinya nanti saya rekam di YT. Jadi tenang saja, ini sangat sederhana, semua orang bisa. Saya mulai dari langkah yang pertama. Ini asik nih, jujur. Jadi ini unik ya, karena selama ini saya belajar tentang manifest itu sepertinya rumit gitu, tapi ini asik karena manifest ini dijabarkan oleh seorang dokter ahli neuroscience. Nah, nanti akan saya jelaskan siapa nama dokternya di belakang. Intinya adalah langkah pertama untuk mewujudkan sesuatu itu adalah jujur dengan diri sendiri, dan kita bisa benar-benar mengungkapkan apa yang Anda inginkan, gitu ya. Jadi memang itu yang terpenting. Kenapa? Kalau kita nggak jujur atau nggak yakin, jadi prosesnya nggak akan berhasil, gitu. Jadi di sana dijelaskan bahwa ini langkah-langkahnya memang bisa berhasil karena pertama kita harus jujur bahwa sesuatu yang memang betul-betul yang kita inginkan, ya istilahnya itu memang berasal dari hati nurani kita, itu akan membuahkan hasil yang jauh lebih bagus dibandingkan kalau kita manifestasi itu karena ikut-ikutan, gitu. Ikut-ikutan artinya sekarang lagi orang impiannya pingin jalan-jalan ke luar negeri kemana gitu, kita ikut-ikutan. Sekarang lagi tren mobil ini, kita ikut-ikutan. Sekarang lagi tren punya alat-alat apa untuk konten, ikut-ikutan gitu impiannya. Tapi itu apakah benar-benar itu yang kita butuhkan atau benar-benar itu dari dalam hati kita? Nah, itu kita harus jujur dulu, gitu ya. Kita harus jujur dulu dengan keinginan kita. Makanya caranya yang sederhana, coba di pagi hari. Jadi latihannya setiap pagi itu tulis 5 hal yang memang betul-betul Anda inginkan di atas kertas. Nah, tulis 5 hal. Ini sebenarnya tujuannya untuk melatih pikiran Anda terhubung dengan tujuan Anda atau dengan impian Anda, gitu. Nah, ini tulis di sana, kemudian coba paling gampang itu pegang dahi Anda. Saya nulis itu pegang dahi Anda, rasakan sensasinya itu seperti apa. Kalau ada yang nggak nyaman, oh berarti ini nggak jujur, gitu. Kemudian setelah itu turun, pegang dada Anda, jantung Anda, degup jantung Anda, rasakan saat Anda mengucapkan 5 hal yang betul-betul Anda inginkan tuh sesuai dengan hati nurani Anda, gitu ya. Kalau ada nggak nyaman, oh berarti coba coret, coba tulis lagi dari 5 itu, misalkan ada yang 2 nggak nyaman, kita coret, kita tulis lagi. Kemudian setelah di dada, turun di perut. Nah, di perut ini hubungannya dengan intuisi ya. Intuisi itu adalah gut feeling. Jadi perut itu selalu hubungan dengan gut feeling, perasaan. Jadi di sana coba intuisi juga sama, pegang perutnya, kemudian bacakan itu keras-keras, rasakan. Nah, kalau misalnya nyaman, oh berarti ini udah pas. Jadi dari logika, kemudian dari hati, dari intuisi, kalau itu udah pas berarti tiga-tiganya memang betul jujur istilahnya. Apa yang betul-betul Anda inginkan tuh memang seperti itu. Karena kenapa? Sekali lagi, kalau kita nggak jujur, itu kalau misalnya nggak setengah-setengah atau misalnya belum yakin, itu biasanya manifestasinya nggak akan berhasil. Artinya jika rasa takut atau keraguan yang menghalangi Anda, yang misalkan banyak sebenarnya terjadi pada kita-kita ini, itu yang menghambat manifestasi. Makanya cara yang tercepat, terbaik untuk jujur itu, coba sekarang bikin ada namanya vision board ya, papan visi. Jadi papan yang kosong yang bisa diisi dengan bermacam-macam gambar, gitu. Apa yang Anda inginkan sana Anda tempel sana, Anda coba lihat setiap hari, rasakan getarannya. Kalau nggak nyaman itu berarti belum pas mungkin ya. Itu
dengan papan itu, karena kita bisa melihat setiap hari, itu memvisualisasikan impian kita bisa lebih jelas gitu. Dan itu membuat jadi lebih nyata dan fokus di pikiran Anda. Jadi sekali lagi, jangan cuma mikirin, tapi bikin papan boardnya, kita print ya. Di sini kan ada banyak sekarang gambar-gambar itu kan gampang sekali mencari ya. Dengan ketemukan gambar di Pinterest, kemudian di Google, di manapun, kemudian kita print, cetak, kita tempel di vision board kita, di papan itu. Jadi kalau misalkan itu pas dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita logikakan dan sebagainya, oh berarti memang itu yang kita inginkan gitu ya. Kenapa? Karena kita memang perlu mengeluarkan istilahnya impian kita atau dari pikiran, dan kita visualisasikan itu dalam bentuk nyata. Dalam bentuk nyata itu artinya ada gambarnya, ada papannya, ada papan visinya, ya vision board itu. Karena itu akan memberikan sinyal kepada otak bahwa sebenarnya tujuan atau impian kita memang penting gitu ya. Karena kenapa banyak orang membuat kesalahan hanya memvisualisasikan hasil akhir, misalkan ingin punya rumah yang di pantai, ingin punya mobil Jaguar atau misalnya Ferrari dan sebagainya, kemudian uang jutaan, miliaran yang kayaknya terlalu jauh untuk dicapai, itu malah membuat kita bisa kehilangan motivasi gitu ya. Karena kenapa? Karena perbedaannya terlalu besar antara keadaan saat ini dengan impian. Makanya itu dah maksudnya kita jujur dengan diri sendiri. Kalau kita misalnya sekarang penghasilan 10 juta, 5 juta, terus pingin biar bisa dalam sebulan punya penghasilan 1 miliar gitu. Itu kesannya jauh gitu ya. Artinya itu yang membuat kita tidak jujur, sehingga itu lebih susah untuk bermanifestasi istilahnya, mewujudkan apa yang Anda inginkan gitu. Dan itu didukung oleh penelitian dari UCLA namanya, klien di Amerika, itu menunjukkan bahwa impian mewujudkan impian secara efektif itu memang kita perlu memvisualisasikan langkah-langkah konkret untuk menuju tujuan. Artinya ini adalah langkah kedua sekarang. Langkah kedua adalah namanya, saya singkat ya, fokus pada proses. Nah ini, fokus pada proses, jadi FP. Jadi fokus pada proses itu artinya kita nggak cuma memvisualisasikan hasil akhirnya, istilahnya rumah Anda di pantai, rumah atau villa Anda di gunung dan sebagainya, tapi coba visualisasikan juga langkah-langkah konkret untuk menuju tujuan Anda. Jadi fokuslah pada tindakan nyata yang perlu dilakukan. Jadi tindakan nyatanya misalkan kalau kita menjalankan sebuah bisnis, berarti kita harus menghubungi orang, kita harus negosiasi dengan orang, kita harus menelpon orang dan sebagainya, yang memang tindakan itu kelihatannya sulit, membosankan, dan juga menantang gitu ya. Tapi kalau kita bisa memvisualisasikan proses itu, otak itu akan dirangsang untuk mempersiapkan tindakan-tindakan yang diperlukan. Jadi ini kita seperti memang betul-betul seperti melakukan gitu ya, karena otak itu tidak bisa membedakan antara visualisasi dengan tindakan yang nyata. Jadi kalau kita bisa membayangkan itu sama seperti melakukan yang sebenarnya gitu. Yang paling sering kalau kita mau amati ya, keponakan saya ya yang masih 3 tahun 4 tahun, coba amati anak-anak yang di bawah 7 tahun itu, visualisasinya artinya realita sama imajinasi itu seperti jadi satu gitu. Kalau ponakan saya kasih sapu itu, dia bisa langsung naik di atas sapu dan menganggap itu adalah kuda, dan langsung keliling kamar atau kemana-mana naik kuda gitu ya. Itu kekuatan dari imajinasi yang itu bisa kita pakai saat ini untuk manifestasi, karena penelitian itu menyatakan seperti itu. Karena apa? Karena kita perlu membangun ada namanya istilahnya memori prosedural. Nah ini istilahnya lumayan keren ya, jadi saya singkat jadi MP, memori prosedural. Jadi memori prosedural ini sangat keren kalau kita bisa tahu melatihnya. Kenapa? Karena memori proseduralnya adalah memori jangka panjang yang tujuannya adalah menyimpan kebiasaan-kebiasaan kita, seperti kebiasaan bangun pagi, kebiasaan kita
bawa sepeda atau bawa mobil, kebiasaan menulis, kebiasaan-kebiasaan yang sehari-hari kita lakukan, itu namanya memori prosedural ya. Jadi dengan melatih pikiran untuk fokus ya, untuk fokus sekali lagi fokus pada proses. Jadi dengan fokus pada tindakan itu kita bisa membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang tujuannya untuk mengambil langkah-langkah nyata untuk mencapai impian Anda. Jadi kuncinya langkah kedua ini adalah bagaimana memvisualisasikan usaha, bukan hanya hasil. Sekali lagi, kuncinya adalah memvisualisasikan usaha, bukan hanya hasil, gitu ya. Jadi memori prosedural ini kita akan bisa menyimpan informasi untuk melakukan namanya aktivitas rutin yang sehari-hari ya, baru bangun kan biasanya gosok gigi, kemudian langsung mandi, itu memori prosedural, artinya tanpa kita pikirkan kita otomatis bisa. Coba kalau itu nggak ada, tentu repot gitu ya, baru bangun kita lupa bagaimana cara misalkan merapikan tempat tidur, kemudian kita lupa bagaimana prosesnya dari kamar menuju ke kamar mandi, kita lupa bagaimana cara menggosok gigi, dan itu memang terjadi kalau istilahnya demensia, Alzheimer itu bisa hilang, lupa sama dengan hal itu. Nah itu memori prosedural. Kalau itu lupa setiap hari kita harus ulang belajar lagi, tentu itu merepotkan. Makanya otak membuat sebuah strategi bagaimana sesuatu itu bisa menjadi sebuah otomatis. Nah, yang paling sederhana saat kita mengendarai mobil gitu ya. Di awal-awal kita bawa mobil itu kan latihannya cukup berat ya, cukup berat dalam artian kita harus lihat kaca depan, lihat spion, lihat speedometer, habis itu injak rem, mana gas, mana kopling, kemudian tangan juga harus masukin gigi 1, gigi 2, itu sepertinya rumit sekali gitu. Tapi begitu seiring waktu, setelah kita lama mengemudi dan sebagainya, dan itu otomatis sambil kita nelpon, sambil kita ngobrol dengan teman-teman di samping kita, atau sambil kita ketawa-ketawa, tiba-tiba sudah sampai gitu. Sekarang kita lupa ini lewat mana, kok bisa udah nyampe, dan begitu ada lampu merah kita otomatis berhenti. Nah itu namanya memori prosedural ya, yang membantu kita membangun sebuah memori jangka panjang yang bisa menyimpan kebiasaan-kebiasaan kita gitu ya. Jadi dengan melatih pikiran untuk fokus pada tindakan, kita bisa membangun ya, fokus pada prosesnya bersama tindakan, itu kita bisa membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang tujuannya bisa mengambil langkah-langkah nyata untuk mencapai impian atau tujuan Anda. Sekali lagi, kuncinya visualisasikan usaha atau prosesnya, bukan hanya pada hasilnya gitu ya. Sekali lagi saya langsung ini, kenapa? Karena ini nanti direkam, nanti gampang di link saya, istilahnya di bawah foto saya itu nanti klik ada linknya, nanti ada arahan menuju ke YT, itu tinggal klik sana. Nah videonya komplit dapat di sana, artinya bisa didengerin berulang-ulang. Kangin saya nggak nyapa-nyapa teman-teman yang sudah gabung, karena ini untuk saya rekam, kemudian biar nggak terlalu panjang gitu, jadi materinya bisa didengerin jadi fokus gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kita ngomongin tentang memori prosedural, yang tujuannya ini adalah menyimpan informasi untuk kita melakukan aktivitas rutin. Karena ketika tindakan itu kalau kita latih secara berulang, mereka akan menjadi otomatis. Nah, dengan cara yang sama, semakin sering kita memikirkan, memvisualisasikan langkah-langkah yang perlu diambil, semakin kuat istilahnya koneksi di otak Anda. Nah, koneksinya itu akan semakin kuat. Sekali lagi ini nggak cuma ngomongin masuk akal gitu ya, tapi ini memang ilmiah. Karena kenapa? Visualisasi itu bisa membangun koneksi antar neuron yang tujuannya adalah mempersiapkan otak untuk bertindak. Nah, itu adalah sekali lagi kita ingat, langkah pertama untuk wujudkan impian Anda adalah memang jujur. Kita identifikasi keinginan Anda dan betul-betul jujur gitu. Misalkan yang sederhana dicontohkan di sini, di saat podcastnya itu dikatakan bahwa dia ingin menyelesaikan maraton gitu ya. Jadi tidak hanya membayangkan pas kita nyampe di maraton kemudian pegang piala atau dapat sorak-sorak dari
penonton. Nggak cuma itu, tapi kita fokus di prosesnya ini juga. Artinya coba bayangkan kita baru bangun, kemudian pakai sepatu, bagaimana Anda mengikat tali sepatu biar nanti talinya nggak lepas tengah jalan gitu. Misalkan Anda jalan atau Anda lari di pagi hari yang dingin, dan kadang-kadang Anda jalannya sendirian, larinya sendirian, atau kadang dikejar anjing gitu misalkan. Atau misalkan Anda baru bangun kok hujan seperti sekarang, apakah latihan apa tidak? Akhirnya Anda tetap memutuskan untuk latihan karena ini adalah komitmen Anda. Nah, itu divisualisasikan prosesnya itu. Jadi kita fokus sama proses itu, tujuannya seperti itu. Kita visualisasikan. Nah, saat kita bisa memvisualisasikan momen-momen sulit ini dengan bisa merasakan emosi, kemudian fisik Anda memang betul-betul mengalami gitu, latihan ini akan membuat istilahnya terjadi sinkron atau koheren antara otak dan tubuh untuk bisa siap menghadapi tantangan nyata di masa depan gitu. Jadi ini akan membuat otak dan tubuh untuk siap menghadapi tantangan nyata di masa depan. Ini disebut sebagai koheren. Gitu. Nah, ini hubungannya kenapa? Kalau kita misalnya waktunya tiba, seperti tadi ya, pas kebetulan pas pagi itu ternyata hujan, kemudian memang dingin, kita misalnya 2 bulan lagi Anda udah mau mempersiapkan itu, Anda sudah punya kesiapan mental istilahnya, dan juga kesiapan fisik untuk bisa melangkah dan juga memang mencapai tujuan itu. Karena Anda sudah memvisualisasikannya, Anda sudah membayangkan secara detail proses-prosesnya. Nah, itu asiknya ya. Dan juga Anda akan otomatis bangun dari tempat tidur, istilahnya nggak ada lagi malas-malesan. Karena kenapa? Karena Anda sudah mempersiapkan diri untuk momen itu. Jadi sebenarnya Anda telah membayangkan, Anda telah merasakan tantangannya, dan melatih dalam pikiran Anda bahwa otak itu sudah Anda setel ulang untuk bisa menghadapi situasi itu. Dan itulah kenapa disebut visualisasi itu penting, karena langkah-langkah ini yaitu fokus pada proses dengan membayangkan prosesnya itu tidak boleh dilakukan setengah hati. Kita harus lakukan dengan sepenuh hati gitu ya. Oke teman-teman, sorry ini tidak sapa-sapa, tidak ngajak live karena sekali lagi ini materinya saya nanti rekam kemudian saya upload. Gampang, nanti tinggal teman-teman link di bawah foto saya itu klik, nanti akan terhubung dengan YT ya. Nanti di sana tinggal klik videonya, bisa dapatkan di sini. Oke. Terima kasih yang sudah datang, yang sudah gabung. Inti itu adalah langkah pertama, yaitu sekali lagi kita jujur ya dengan diri sendiri tentang apa yang sebenarnya Anda inginkan dan bikin sesuatu itu secara jelas. Nah, itu saya ringkas lagi. Terus yang kedua adalah Anda fokus pada proses, jangan cuma pada hasil akhirnya saja gitu. Tapi kita fokus pada prosesnya yang bisa memusatkan perhatian yang jelas pada tindakan sehari-hari. Memang terasa kadang membosankan, kadang jengkel, untuk nggak sabaran untuk bisa mencapainya. Tapi intinya itulah prosesnya, bahwa ini adalah konsep bagaimana manifestasi dasar istilahnya, bagaimana mewujudkan apa yang Anda inginkan dengan cara seperti ini, yaitu jujur dan fokus pada proses untuk nanti arahnya ke menuju manifestasi yang tingkat tinggi yang berbasis sains itu. Nah, itu contohnya. Nah, contohnya kalau kita ikut di mobil kelas itu ya pertama langkah-langkah di awal kita jujur dengan apa sih yang kita impikan, yang kita harapkan kalau kita fokus nanti menjalankan mobil kelas gitu. Dan setelah temukan impiannya, misalnya ingin membantu penghasilan biar lebih ada tambahan penghasilan gitu, atau ingin punya kebebasan waktu nanti kalau misalkan mobil kelas ini jalan, dan artinya kita nggak perlu keluar rumah, cuma di rumah saja sambil kita merawat anak, sambil kita masak dan sebagainya, kita bisa dapat penghasilan. Dan setelah itu kita visualisasikan pada prosesnya, kita fokus pada prosesnya. Kenapa?
Misalkan kalau kita tahu bahwa mobil kelas itu kita membuat konten dan juga melakukan live gitu misalkan. Nah yang paling berat biasanya teman-teman kan saat live ya, karena live itu 1 jam kita harus ngomong apa, kita harus jawab-jawab sendiri seperti saya misalnya sekarang tidak ada yang nonton dan sebagainya, nggak masalah. Kenapa? Karena ini adalah proses yang sudah saya bayangkan bahwa kita akan melakukan ini tiap hari dan kadang membosankan, kadang menjengkelkan, mungkin kadang kita tidak nyaman. Itu adalah proses yang sudah saya bayangkan. Ini adalah proses yang kita akan lakukan karena ini adalah langkah-langkah yang menuju ke manifestasi. Jadi prosesnya karena sudah kita bayangkan, sudah kita visualisasikan, begitu kita mengambil sebuah tindakan, ini jadi nyaman saja. Jadi nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen, ya nggak masalah. Emang gue pikirin gitu misalkan ya. Jadi sederhana seperti itu prosesnya. Makanya 4 langkah ini penting untuk kita pertama ingat jujur, terus dengan apa yang kita inginkan, terus yang kedua kita fokus sama prosesnya. Yang kita visualisasikan itu enggak cuma hasil, tapi pada prosesnya. Kenapa? Kalau kita fokus dengan prosesnya, dengan apa yang kita akan alami nanti sehari-hari, itu membantu kita untuk menuju langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga ini adalah kita benar-benar merasakan bagaimana proses itu atau apa yang kita lakukan ini kita rasakan di tubuh gitu ya. Artinya nggak cuma dibayangkan tapi merasakannya di tubuh. Artinya tidak cuma dilogikakan, tidak cuma menghayal, tapi kita bisa merasakan. Nah ini disebut sebagai membangun pengalaman yang mendalam, yang bisa melibatkan seluruh indera. Dan ini diterapkan oleh atlet-atlet Olimpiade. Atlet-atlet Olimpiade, kalau itu bahasa kerennya ya, saya ringkas saja ya, biar nggak banyak makan tempat. Nah ini DI itu bahasa kerennya adalah deep imagery. Jadi bagaimana punya imajinasi yang dalam gitu. Jadi ini ketika mereka atlet-atlet Olimpiade memvisualisasikan itu, mereka tidak hanya melihat dirinya melakukan seperti tadi ya, ikat tali sepatu kalau yang mau ikut lomba maraton itu, ikut tali sepatu, kemudian lari-lari, menerobos hujan dan sebagainya, tapi juga bisa merasakan, misalkan kayak hujan tuh merasakan dinginnya itu seperti apa, kemudian mencium kalau hujan baru itu kan ada bau-bau tanah itu ya, hujan yang pertama itu kan ada aroma tanah dan sebagainya, kemudian merasakan kulit itu dingin, kemudian setiap elemen, setiap indera itu mereka rasakan. Nah itu, jadi dia bisa membayangkan kalau misalkan jalan ini nanti akan belok, kemudian mendengar suara misalnya petir pas hujan deras gitu. Semua itu dibayangkan secara detail gitu ya. Artinya dia merasakan secara mendalam gitu, disebut sebagai deep imagery gitu. Jadi itu akan terus dilatih, atau misalkan seperti pemain basket atau pemain ski ya. Yang pemain ski itu dia bisa membayangkan yang bagaimana lompatannya, kemudian ada putaran, ada belokan di lintasannya. Jadi mereka sudah melatih berkali-kali di dalam pikiran seperti pengalaman yang nyata gitu ya. Nah ini menunjukkan dari penelitian mengatakan di UCLA ya, bahwa otak itu sebenarnya tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan dengan yang divisualisasikan atau yang dibayangkan. Jadi dengan visualisasi yang mendalam, Anda sudah mempersiapkan diri menghadapi tindakan ini dengan semua detailnya gitu ya. Jadi atlet-atlet Olimpiade tuh seperti itu melakukannya. Jadi dia pakai yang sederhana, misalkan saat mandi, saat gosok gigi, dia bisa langsung memvisualisasikan bagaimana seperti tadi lari maraton tuh lintasannya kemana, arahnya kemana, nanti naik, turun dan sebagainya. Dia bisa memvisualisasikan tuh di pikiran tuh seperti baru saja mengalami gitu, atau
segar sekali di dalam pikirannya. Jadi inilah yang dipakai pendekatan oleh seorang psikolog yang bisa membantu atlet untuk bisa mengatasi kecemasan atau trauma setelah cedera. Kenapa? Karena dia sudah bisa membayangkan bahwa nanti mungkin napasnya terengah-engah, kadang-kadang seperti kram kaki, itu udah membayangkan sekali. Sehingga terlibat sekali secara tubuh dan pikiran itu sudah sepenuhnya jadi satu. Sehingga di sana betul-betul siap untuk menghadapi kenyataan dan juga sangat tangguh dan sangat yakin gitu. Itu kekuatan dari deep imagery ini ya. Jadi betul-betul Anda memang bisa, kalau istilahnya betul-betul membayangkan lah bahwa Anda berada di tempat kejadian itu. Artinya mencium aromanya seperti itu. Tadi seperti hujan itu kan ada bau tanah, aromanya dan sebagainya, terus merasakan angin berhembus, kemudian Anda betul-betul ada di situasi saat itu ya. Jadi itu prosesnya. Apalagi contohnya selain atlet, ada mungkin misalnya, ada contohnya ini pembicaranya, dia dulu kan seorang pengacara yang masih muda di LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum. Jadi saat dia ngomong sama juri, dia sudah diajarkan membayangkan kalau ngomong dengan juri itu seperti apa. Dia bisa melihat, bisa merasakan, sampai mencium aroma ruangan itu dia gambarkan. Jadi bagaimana bisa kita menciptakan pengalaman yang begitu nyata sehingga terasa betul-betul ada di sana gitu ya. Nah ini prosesnya. Jadi saat kita memimpikan impian kita, tujuan-tujuan besar kita, kadang-kadang yang kita bayangkan malah sebaliknya. Yang kita bayangkan tuh malah ketakutan-ketakutan kita, kegagalan-kegagalan kita. Hanya itu yang membuat seperti kita lumpuh gitu ya, yang bisa menghentikan langkah-langkah kita sebelum mulai. Nah, kita sekarang balik, daripada kita fokus sama kegagalan, fokus sama hambatan gitu. Kenapa kita nggak bayangkan bahwa semuanya itu berjalan baik ya. Jadi visualisasikan dirimu tuh mengambil langkah berani, kemudian ucapkan selamat tinggal sama kegagalan, selamat tinggal pada hambatan. Kita mulai dari yang baru, kita bisa yakin menghadapi momen-momen sulit dengan keberanian dan akhirnya berhasil. Jadi itu bayangkan bagaimana rasanya bisa ketemu dengan teman baru, seperti sekarang kita ikut di mobil kelas tuh banyak teman-teman baru, bagaimana juga punya pengalaman berharga yang bisa berinteraksi dengan banyak orang dan juga bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Jadi bayangkan juga kebanggaan yang bisa muncul karena Anda sudah bisa berhasil melalui tantangan gitu. Misalkan dulu live itu ngomongnya terbata-bata, kemudian susah sekali mau ngomong apa, tapi sekarang bisa melewati itu. Coba bayangkan kebanggaannya bahwa Anda sudah bisa melampaui hal-hal ini gitu ya. Jadi alih-alih melatih pikiran kita untuk merasa takut gitu, coba latih untuk bisa percaya dan bertindak dengan keberanian gitu. Kenapa? Karena Anda punya kendali di kepala Anda. Jadi gunakan visualisasi ini untuk memperkuat keyakinan. Sekali lagi, gunakan visualisasi ini untuk memperkuat keyakinan, bukan ketakutan. Nah, inilah kunci untuk bisa bergerak menuju impian-impian Anda. Jadi sekali lagi saya ringkas, yang pertama kita jujur, kita akui kebenarannya. Kenapa? Karena otak itu bisa membedakan antara fakta dan kebohongan. Jadi jujurlah dengan apa yang Anda sebenarnya inginkan. Gitu. Langkah kedua, sekali lagi kita gunakan ilmu saraf neuroscience ini untuk mendukung tujuan Anda. Jadi visualisasikan dan rasakan di tubuh Anda setiap detil-detil kecil dari hal-hal yang harus Anda lakukan, termasuk yang sulit dan yang tidak menyenangkan gitu. Kita bisa bayangkan misalnya diri Anda gagal atau takut saat pertama live di TikTok ini, saat pertama live memulai di mobil kelas ini, kemudian Anda yakin, kemudian Anda bangkit lagi, itu bayangkan. Kemudian juga rasakan juga kebanggaannya karena Anda ternyata bisa live 1 jam, bisa ngomong cuap-cuap 1 jam, meskipun nggak ada yang nonton, meskipun nggak ada yang komentar dan sebagainya, Anda ternyata mampu gitu ya. Jadi rasakan kebanggaan itu. Jadi sekali lagi proses ini bukan sekedar membayangkan, tapi melatih pikiran Anda untuk bisa memecahkan
hambatan-hambatan yang diciptakan oleh rasa takut itu. Ya, jadi dengan melatih pikiran Anda untuk bisa memecahkan hambatan-hambatan yang diciptakan oleh takut dengan cara mengulanginya di dalam pikiran dengan memvisualisasikan terus-menerus, Anda sebenarnya sedang menyambungkan kembali jalur saraf namanya. Jalur saraf itu ya neuron-neuron yang dengan sinap-sinap itu nyambung, itu yang tujuannya menciptakan pola pikir baru yang bisa mendukung kesuksesan. Nah, ini yang memang betul-betul dilakukan oleh atlet olimpiade, yang sekarang pengusaha-pengusaha sukses yang hebat-hebat itu kemampuannya yaitu mampu memvisualisasikan prosesnya. Nah, itu ya tahapannya jujur, yang kedua adalah fokus pada proses, visualisasikan prosesnya, bukan sama hasil gitu. Nah, itu. Kemudian bagaimana menghandasi kalau pas visualisasi ini kita punya hambatan gitu, misalnya rasa takut. Ya rasa takut dan ragu itu ternyata wajar karena kita memang menemukan atau melakukan sesuatu yang baru, pikiran itu biasanya memang tidak nyaman dengan hal yang baru. Karena pikiran kita, terutama otak reptil kita, yang otak reptil itu bahasanya cuma dua, aman sama tidak aman. Jadi sesuatu yang baru itu selalu dianggap tidak aman. Kenapa? Karena nggak nyaman gitu ya. Jadi itu akan muncul rasa takut, muncul keraguan, karena itu sesuatu yang baru. Sekali lagi, kalau itu muncul, itu tidak apa-apa. Ini hanya sebuah tanda bahwa Anda sedang bermimpi yang besar gitu. Anda sedang mewujudkan impian yang besar gitu. Kemudian caranya mengatasinya adalah membangkitkan rasa ingin tahu. Nah, ini kekuatan yang luar biasa. Kita nggak bisa menekan ketakutan, kita nggak bisa melawan ketakutan, tapi kita switch sedikit. Kita shifting sedikit, mengubahnya menjadi rasa ingin tahu. Nanti bagaimana caranya, ada namanya langkah Trigo, nanti saya akan ajarkan langkah-langkahnya, atau kalau mau lihat langsung ke YT saya, caranya gampang, ya di pojok ini di bawah foto itu klik linknya, nanti akan terhubung, di sana ada gambar YT, klik saja di sana, videonya ini saya upload. Nah, itu bisa dipelajari di sana prosesnya. Ya, kalau mau suka baca bukunya juga ada e-booknya di sana, sangat gampang gitu. Jadi teman-teman, saya sorry ini enggak nyapa-nyapa, enggak gabungin atau kenapa, karena ini biar saya bisa simpen di YT, ya si merah itu, nanti biar bisa ditonton gitu ya. Artinya kadang-kadang kalau ngobrol tuh kelewatan ilmunya, kadang-kadang juga saya lupa gitu ya. Jadi ini juga titipan pesan dari Pak Sam, lanjutkan saja gitu. Oke, saya lanjutkan saja gitu ya. Jadi sekali lagi, dengan mengakui kebenaran, memvisualisasikan langkah-langkahnya, kemudian bisa merangkul ini proses belajarnya, kita bisa mengatasi rintangan apapun, termasuk seperti tadi, ketakutan, keraguan, ya, takut gagal, dan sebagainya. Karena kenapa? Karena setiap ahli itu memang pernah jadi pemula. Artinya, kini saatnya kita yang masih pemula ini menjadi ahli untuk bergerak maju, untuk bisa mewujudkan impian-impian Anda. Jadi sekali lagi, bayangkan ini, visualisasikan ini. Jadi ini adalah latihan yang mental, bahwa Anda itu bayangkan seperti atlet olimpiade. Dia adalah seorang pemenang, the winner gitu ya. Jadi di sini kita bisa gunakan ilmu saraf untuk membongkar semua rasa takut dan alasan-alasan yang tidak relevan. Lalu menggantinya dengan kepercayaan diri. Jadi Anda sedang melatih pikiran untuk melihat diri Anda berhasil melakukannya gitu. Nah sekali lagi, kalau Anda itu sulit membayangkan atau melakukan langkah-langkah tersebut, itu umum terjadi. Nah, itu umum terjadi, jadi saya ada solusi. Ada namanya kekuatan objektivitas. Itu namanya kekuatan objektivitas. Oke. Apa maksudnya? Misalkan kalau misalnya tadi Anda di sini misalnya gabung di mobil kelas, pingin live gitu ya, tapi Anda susah membayangkan tuh live itu seperti apa gitu ya, memulainya dari mana, terus kemudian coba cara yang dipakai namanya istilahnya kekuatan
objektivitas adalah kita bisa pilih seseorang yang Anda kagumi gitu. Misalkan mentor Anda siapa ya. Anda punya mentor siapapun lah boleh. Misalnya saya pilih Koko gitu ya. Koko itu kan selalu semangat kalau live. Jadi seseorang yang Anda tahu, tahu dia bahwa mentor saya ini bisa melakukannya karena kita udah tiap hari melihatnya. Jadi kita pilih orang itu. Kemudian bayangkan mentor kita, misalnya saya pilih tadi Koko, itu menjalani langkah-langkah kecil prosesnya ini. Misalkan mau menyiapkan live tuh menyiapkan minuman dulu, kemudian menyiapkan materinya, kemudian pasang headsetnya, kemudian klik go gitu ya, live gitu kan. Kalau gayanya go kan just do it ya, seperti bilang itu seperti itu misalkan. Jadi bayangkan orang lain atau mentor kita yang melakukannya gitu. Setelah itu setelah proses itu kita bisa bayangkan langkah-langkahnya bagaimana memulai live kemudian ngomong. Nah itu kita mulai seperti anak kecil ya. Anak kecil itu kan ada istilahnya kalau kita lagi main game, oh habis itu giliran kamu ya gitu. Misalnya main petak umpet, misalnya habis ini kita giliran kita ya. Karena kita udah tahu oh caranya petak umpet tuh hitung 1, 2, 3 sekian, kemudian temennya sembunyi, kemudian itu kita cari, kalau udah ketemu selesai, kita mulai. Nah seperti itu misalkan. Jadi sama, kita pakai cara seperti itu. Artinya kita ganti mentor kita kan tadi live itu. Kita sudah membayangkan langkah-langkahnya, setelah itu ganti mentor kita dengan diri kita gitu. Jadi kita bayangkan diri kita sekarang mau melakukan proses live itu, langkah-langkahnya seperti apa dan sebagainya. Jadi seperti itu ya, seperti kayak main petak umpet ya. Ayo sekarang giliranmu, ayo kita lakukan bersama gitu misalkan. Jadi seperti itu. Jadi bayangkan itu kita ganti. Jadi anggap mentor kita ada di samping kita mendampingi ya, seperti anak main petak umpet itulah kan giliran. Nah seperti itu prosesnya. Jadi kalau kita bisa membangun langkah-langkah ini seperti game, seperti permainan, itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih mudah jadinya gitu ya. Kemudian kekuatan objektivitas istilahnya itu bisa membantu melewati titik-titik buta namanya. Titik-titik buta itu artinya kalau kita sendiri membayangkan tuh kadang bingung. Tapi kalau kita bisa melihat orang lain, melihat contohnya ya seperti tadi ya, kan ada kalau main petak umpet tuh kan ada istilahnya anak bawang. Istilahnya anak bawang tuh ikut-ikutan aja gitu. Kita bisa melihat ternyata prosesnya. Oh, kalau mau mulai itu kita tutup mata, kita hitung 1, 2, 3, 4, 10 sembunyi gitu. Kemudian kita cari ya, lama-lama oh paham, oh gini ternyata yang anak bawang tuh hanya bisa jadi pemain sekarang gitu ya. Seperti itu. Jadi kekuatan itu bisa melewati titik-titik buta dalam pikiran sehingga Anda bisa siap untuk sepenuhnya menggantikan posisi itu dengan diri Anda. Seperti tadi, main petak umpet kalau udah ngerti caranya, hanya sekarang kamu ya yang jadi gininya gitu. Kita udah bisa. Nah seperti itu, saat kita live juga seperti itu. Bayangkan mentor kita live, prosesnya langkah-langkahnya seperti apa, ngomongnya seperti apa, gaya bicaranya seperti apa, bahasa tubuhnya seperti apa, intonasinya seperti apa, amati apa yang diomongkan, apa yang diucapkan. Kemudian kalau ada yang datang yang disapa bagaimana, itu amati terus gitu ya. Setelah itu kita ganti perannya, kita yang ganti posisinya, kita melakukannya sendiri gitu. Jadi dengan cara seperti itu kita tidak hanya membayangkan, tapi Anda bisa mulai benar-benar percaya bahwa Anda mampu melakukannya gitu ya. Nah itu langkahnya keren ya. Jadi kita gunakan ilmu anak-anak itu. Jadi ilmu petak umpet itu kita gunakan. Dengan pendekatan itu kita tidak hanya melatih pikiran, tapi juga bisa membangun fondasi untuk keberanian mengambil tindakan yang nyata gitu ya. Nah itu langkah-langkahnya ya. Kemudian kita lanjut ke langkah terakhir. Nah langkah terakhir nih ya yang penting. Langkah terakhir yang jangan sekali diabaikan karena ini sangat penting. Jadi langkah terakhir adalah, oke, sabar. Langkah terakhir adalah
action, gitu ya. Ini langkah terakhirnya, ya. Jadi langkah terakhir itu sekali lagi jangan cuma hanya visualisasi, jangan cuma hanya membayangkan, kemudian melakukan berulang-ulang, tapi yang penting adalah beraksi, kita melakukan, gitu ya. Sekali lagi visualisasi, kita jujur, kemudian visualisasi itu langkah awal. Jadi kita nggak hanya cukup duduk dan membayangkan, itu nggak cukup, tapi Anda harus bergerak. Ya, Anda harus bergerak, Anda harus action. Sekali lagi, karena kenapa? Atlet Olimpiade itu tidak hanya melatih pikiran mereka, tapi juga mereka bertanding, mereka berlomba gitu, ikut di perlombaan, ikut di pertandingan. Jadi kalau misalkan Anda seorang pebisnis, Anda harus melakukan panggilan, harus negosiasi melakukannya. Kalau Anda ikut di mobil kelas, Anda bikin konten, Anda live setiap hari, itu actionnya. Ya, kita mulainya langkah-langkah pertama meskipun itu sulit, tapi prosesnya memang harus kita lakukan gitu. Actionnya itu harus kita lakukan gitu. Nah, kenapa? Keajaiban itu nggak cuma datang dari visualisasi, membayangkan, terus tiba-tiba nanti uang datang, terus kita membayangkan meditasi, visualisasi, terus tiba-tiba rezeki nomplok gitu misalkan. Tapi itu datang ketika kita mengambil tindakan yang selaras dengan apa yang kita visualisasikan. Sekali lagi, itu akan datang, akan muncul, akan terwujud ketika kita mengambil tindakan yang selaras dengan apa yang kita visualisasikan. Makanya dari manifestasi yang menurut dari neuroscience ini adalah sebenarnya alat untuk mengatasi ketakutan, alat untuk mengatasi keraguan, dan alat untuk mengatasi pola pikir negatif yang sudah ditanamkan, diprogramkan sejak kecil. Tujuannya untuk apa? Untuk berani bertindak gitu, untuk berani action. Itu kata kuncinya. Itu yang utama. Jadi alat ini tujuannya untuk agar kita berani action, berani melakukan gitu ya. Jadi manifestasi itu bukan hanya tentang mengharapkan, tentang bermimpi gitu ya, tapi ini tentang melakukan ya, tentang action. Kenapa? Karena alam semesta yang akan memberikan dukungan. Makanya Anda perlu bergerak untuk menuju tujuan Anda gitu. Jadi kalau kita diam saja, ya itu kita nggak akan kemana-mana. Makanya kita punya hutang istilahnya dengan alam semesta, sudah memberikan jalan, memberikan peluang, memberikan kesempatan, kita ambil langkah-langkah nyata, kita action gitu ya. Nah ini yang kita perlu tekankan pada diri kita sendiri, bahwa action atau tindakan itu adalah usaha yang nyata untuk bisa mewujudkan apa yang Anda impikan. Jadi impian itu selalu perlu dibutuhkan, istilah menuntut kerja keras dan komitmen. Nah komitmen ini yang berat kadang-kadang ya. Kita nggak sabaran, kita pengen hasilnya instan gitu ya. Tapi dibutuhkan komitmen, karena kita bukan seperti misalkan ya kita tutup mata gitu, terus tiba-tiba ada durian runtuh istilahnya, ada emas datang jatuh dari langit, bukan seperti itu ya. Jadi saat kita menutup mata kemudian bayangkan apa yang kita inginkan, tiba-tiba semua terwujud begitu saja, tapi tidak seperti itu cara dunia bekerja ya. Jadi cara sebenarnya untuk mewujudkan sesuatu adalah pertama, nyatakan keinginanmu yang jujur, kemudian bangun setiap hari, lakukan tindakan-tindakan kecil untuk membangun jalan, ya sekali lagi untuk membangun jalan menuju impianmu. Jadi antara Anda dan impian itu adalah seperti membangun jembatan gitu ya. Jadi langkah-langkah itu sekecil apapun itu seperti meletakkan batu bata di jalan. Jadi batu bata itu kita tumpuk, akhirnya menjadi sebuah jembatan gitu ya. Yang tujuannya adalah tindakan itu bisa membangun jalur konkret untuk menuju tujuanmu. Jadi
ini bisa kita bayangkan misalkan 5 atau 10 tahun dari sekarang, kamu bisa santai di rumah impianmu, di pantai atau di villa yang mewah di pegunungan dan sebagainya, atau kamu punya badan atletis yang kamu impikan, atau punya karir yang kamu dambakan, jadi istilahnya mencapai puncak karirnya. Itu sebenarnya adalah hasil dari setiap langkah yang kita ambil dengan dedikasi dan konsistensi gitu ya. Jadi saat sulit pun kita tetap proses melakukannya. Nah ini yang saya dapatkan dari podcastnya Mel Robbins. Nah ini saya ringkas ya. Jadi podcastnya Mel Robbins ini saya ringkas jadi gambar seperti ini, tujuannya agar mudah dipahami. Dan teman-teman yang di awal istilahnya yang belum menonton dari pertama, sekali lagi nanti lihat di bawah foto saya tuh, klik linknya, itu nanti terhubung dengan YT saya. Jadi ini saya rekam, saya upload, dan itu bisa dipelajari lagi. Sekali lagi, ini bukan untuk sombong-sombongan, sekali lagi ini agar dimudahkan karena podcastnya itu kan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bisa dipahami sehingga ini bisa dipelajari, termasuk saya sendiri juga mempelajarinya gitu ya. Kenapa kalau kita punya ilmu, kalau kita bisa sharingkan itu biasanya lebih nyerap ya, lebih masuk ke dalam diri dibandingkan kalau kita baca sendiri atau kita dengerin sendiri. Ini adalah materi podcast dari Mel Robbins yang judulnya adalah 4 langkah untuk mewujudkan manifestasi apapun. Nah ini diringkas menjadi seperti ini. Jadi kita udah jelaskan secara komplit. Nanti teman-teman yang ingin dapatkan informasinya silakan di bawah foto saya, klik linknya. Nanti terhubung dengan YT saya upload di sana video ini gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama mendengarkan podcast yang bagus yang dalam bahasa Inggris itu saya terjemahkan jadi bahasa Indonesia gitu ya. Nah, udah tadi 4 langkah itu yang sudah kita jelaskan. Tapi, nah sekali lagi, kesalahan besar yang sering terjadi apa? Nah, kesalahan yang besar yang sering terjadi itu apa kira-kira? Kalau kenapa kita udah lakukan 4 langkah ini kok nggak terwujud, kok nggak nyampe impiannya, kok yang harapkan sudah kita konsisten dan sebagainya kok nggak nyampe? Ada kesalahan terbesar yang sering terjadi. Ya, jawabannya adalah ketidaksabaran. Nah, sekali lagi, ketidaksabaran. Nah, itu saya ulang-ulang ya biar masuk ya. Jadi banyak orang menyerah hanya karena mereka merasa kemajuannya terlalu lambat gitu ya. Kok kayaknya nggak nyampe-nyampe, kok kayaknya jalan di tempat gitu. Padahal mereka sudah melakukan dan mereka berhenti pas ketika sebenarnya tinggal 1 langkah saja untuk mewujudkan atau terobosan besarnya itu terwujud gitu. Mereka misalkan meninggalkan bisnisnya, meninggalkan yang misalkan dia pingin jadi penulis, pingin nulis novel, dia tinggalkan novelnya karena merasa bahwa ini terlalu sulit, ya, terlalu berat, membosankan gitu. Atau mungkin tidak menghasilkan gitu. Udah capek-capek live, sudah capek-capek bikin konten, kok enggak ada yang join, enggak ada yang gabung. Ini bener apa enggak gitu. Ini hoa apa gimana gitu misalkan. Ketidaksabaran ini yang membuat dibilang salah satu afiliator besar bilang seperti ini. Itu saya antara ketawa dan juga kesentil gitu ya istilahnya. Telinga saya juga ikut kesentil bahwa ada yang nanya, nanti kalau saya jalankan affiliate atau jalankan seperti ini mobil kelas gitu misalkan, kan 2025 itu tambah banyak, apa enggak banyak saingannya gitu, apa enggak nanti tambah berat persaingannya. Nah itu dijawab dengan sederhana sekali oleh afiliator besar ini, santai saja. Kenapa? Karena 90% itu para afiliator itu akan gugur dengan sendirinya gitu.
Kok bisa? Ya karena tidak kesabaran ini sumbernya gitu. Jadi makanya jangan takut bersaing, jangan takut berkompetisi, karena katanya 90% afiliator itu gugur setelah melewati 3 bulan lah gitu. Karena biasanya yang semangat kan bulan pertama gitu, bulan kedua mulai, bulan ketiga nggak ada hasil, akhirnya sudah selesai gitu. Dan itu dibilang 90% gitu. Nah, ini afiliator yang senior ya yang bicara ya. Ya itu saya sebut saja SB1M namanya. Jadi yang sudah tahu itu pasti tahu. Dia bilang seperti itu. Oh berarti itu ya ternyata banyak affiliate atau orang-orang sekarang fokus seperti istilahnya mau, kan anggaplah affiliate itu kan seperti mawar merekah yang berkembang ya. Jadi semua pingin memetiknya, semua rebutan pingin mencicipi harumnya mawar. Anggaplah affiliate itu kan seperti itu. Oh ya bisa penghasilan jutaan tiap hari, itu jutaan tiap jam gitu misalkan. Itu seperti mawar yang merekah yang lagi menebar pesonanya, menebar harumnya, kita semua pingin memetik. Tapi dia nggak tahu bahwa mawar itu berduri gitu. Hanya banyak yang setelah kena durinya mundur teratur gitu ya. Banyak setelah mengalami kesulitan, kemudian tidak kelihatan hasilnya, akhirnya mundur teratur. Nah ini yang kita pahami bahwa untuk mencapai mimpi besar itu memang nggak ada garis waktu yang pasti. Nggak ada garis waktu yang pasti. Kita perlu melepaskan. Nah, makanya buku saya yang judulnya Nikmati dan Lepaskan itu adalah langkah-langkahnya. Kita nikmati prosesnya, kita ini ya, prosesnya ini jujur, kemudian fokus proses, kemudian deep imaginary, kemudian action. Kita nikmati prosesnya, kemudian lepaskan hasilnya. Lepaskan hasilnya. Kita perlu melepaskan ekspektasi istilahnya tentang kapan ini akan terwujud gitu. Kita lepaskan itu ekspektasi itu. Kita fokus pada why, pada mengapa dan how, pada bagaimana kita menjalankan gitu. Mengapa saya ingin mewujudkan impian ini, kita fokus pada itu, pada why. Terus bagaimana mewujudkannya, kita fokus juga itu. Jadi dengan lewat visualisasi yang tepat dan kita gunakan neuroscience gitu ya, yang bisa untuk mengatasi ketakutan, mengatasi hambatan mental, kita sedang mempersiapkan diri untuk bisa melakukan tahapan-tahapan ini, untuk melakukan pekerjaan ini. Kenapa? Karena manifestasi itu bukanlah tentang keajaiban yang muncul tiba-tiba, tapi ini tentang mempersiapkan pikiran, tubuh, dan jiwa untuk melakukan langkah nyata. Sekali lagi, kesuksesan tidak terjadi dalam semalam. Kenapa? Karena itu nggak nyata. Karena di balik setiap kesuksesan yang terlihat instan, itu ada bertahun-tahun kerja keras yang tidak terlihat. Gitu ya. Seperti itu. Sekali lagi pertanyaannya yang perlu kita tekankan pada diri sendiri, apakah Anda dan saya gitu ya bersedia bekerja selama 10 tahun untuk mencapai misalkan rumah impianmu, untuk memiliki misalkan kebebasan finansial, untuk mewujudkan impian-impian yang betul-betul Anda inginkan. Kalau misalnya jawabannya ya gitu, kita bangun setiap hari, ambil satu langkah kecil, small step, kemudian percayalah pada prosesnya gitu. Karena memang itu perlu waktu, sabar gitu. Oke, itu saja dari saya. Ini saya ringkas sekali lagi. Kalau teman-teman ingin dapetin videonya, sekali lagi klik ya di link di bawah foto saya itu ada link profil, linknya klik, nanti ada YT, nanti bisa download di sana gitu videonya. Oke, itu dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat malam, sukses untuk kita semua.